Baik, kita lanjutkan perkuliahan kita ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas eh, metode untuk mencari ya akar dari persamaan nonlinear melalui ini metode iterasi titik tetap ya. Jadi kalau sebelumnya kita sudah membahas beberapa metode ya yang merupakan metode tertutup di mana harus memasukkan nilai rentang di mana di antara dua rentang tersebut kita prediksikan mengandung nilai akar ya. Nah, di sini agak berbeda ya untuk metode iterasi titik tetap ini merupakan metode terbuka begitu. Jadi kita cukup memberikan nilai awal ya, tebakan awal dari nilai akar, lalu selanjutnya kita akan melakukan iterasi ya. Jadi fungsi tersebut diiterasikan ya sampai dengan menghasilkan nilai akar yang kita kehendaki. Kira-kira seperti itu. Nah, ini yang menjadi kuncinya adalah kita mengubah fungsi nonlinear dalam bentuk fungsi f(x) sama dengan 0 itu menjadi fungsi x sama dengan gx, atau fungsi tersebut kita eksplisitkan dalam bentuk x ya. Selanjutnya kita memasukkan nilai tebakan ya. Dari nilai tebakan itu tentu kita akan menghasilkan nilai akar baru ya apabila nilai tebakan tersebut kita masukkan ke dalam fungsi gx ini. Dan kita bisa terus mengulang proses tersebut ya sampai menghasilkan nilai akar yang dikehendaki. Kira-kira seperti itu. Baik ya, ini kalau kita ungkapkan urutan-urutan tadi ya dalam bentuk algoritma, ini urutan prosesnya adalah yang pertama, ini kalau misalkan diketahui ya fungsi persamaan nonlinear dalam bentuk f(x) sama dengan 0, maka yang pertama harus kita lakukan adalah mengubah fungsi f(x) sama dengan 0 ini menjadi bentuk fungsi x sama dengan gx ya, atau kita eksplisitkan dalam bentuk x ya, seperti itu. Lalu selanjutnya kita memberikan nilai tebakan awal ya, misalkan x0 ya, ini berapa saja ya. Ini Anda boleh menebak dari mulai 0 atau sampai berapa saja ya, seperti itu. Hanya kalau nilai tebakan Anda lebih dekat dengan nilai akar yang dikehendaki ya tentu iterasinya itu akan menjadi cepat ya, iterasinya akan sedikit seperti itu. Tapi kalau nilai tebakan yang Anda masukkan x0 di sini terlalu besar, misalkan terlalu jauh dengan nilai akar yang mau kita cari, ya tentu iterasinya akan banyak dan memakan waktu jadi lebih lama ya, seperti itu. Tapi pada dasarnya ya nilai awal ini adalah bebas ya, seperti terbuka, bebas berapa saja Anda boleh masukkan, kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita masukkan nilai tebakan ini ya, nilai tebakan kita masukkan ke dalam fungsi x sama dengan gx tadi ya. Jadi kita dari sini bisa menghasilkan nilai x baru gitu, seperti itu. Kalau tadi x0 nilai tebakan, kita bisa menghasilkan nilai x1 atau nilai akar yang baru, kira-kira seperti itu, dengan memasukkan ke dalam fungsi asalnya. Dan selanjutnya ya kita bisa menghitung nilai galatnya atau errornya ya, seperti itu. Nilai galat ya yang kita hitung dari tadi itu x plus 1 ya dikurangi dengan x0 kalau untuk awal ya. Dan selanjutnya ya untuk nilai berikutnya ini x plus 1 min gx. Kira-kira seperti itu. Ini adalah urutan dari proses ya menentukan akar persamaan nonlinear dengan metode iterasi titik tetap. Baik, ini ada beberapa contoh ya, beberapa contoh soal. Ini adalah contoh fungsi nonlinear ya. Di sini kita bisa lihat ini ada fungsi x pangkat 4 min x min 10 ya, seperti itu. Nah, tentu kalau kita melihat fungsi ini ya, kita bisa mengeksplisitkan ini dalam beberapa bentuk ya. Ya, ini nanti terserah Anda bisa memilih bentuk yang mana aja. Misalkan yang pertama ya, yang ini Anda bisa eksplisitkan, yang ini ya, yang itu Anda bisa eksplisitkan dalam bentuk fungsi x ya, seperti itu, kali x pangkat 3 min 1 ya, seperti itu, sama dengan 10 ya, atau x sama dengan 10 ya, dibagi x pangkat 3 min 1 ya, seperti yang ini ya, seperti itu, seperti yang ini ya. Atau Anda juga bisa memilih bentuk yang lain ya, seperti itu. Misalkan ini langsung aja ya, ini bentuk yang kedua, boleh juga Anda mengeksplisitkan dalam bentuk x pangkat 4 ya, sama dengan ini. Anda bisa pindah ruas semuanya, jadi x plus 10 ya, sehingga Anda bisa eksplisitkan x sama dengan ya x plus 10 ya, ini pangkat akar pangkat 1/4 ya, seperti itu. Ini yang ini, seperti itu.
Atau juga bisa memilih bentuk yang lain ya, misalkan seperti ya. Kalau yang ini diekspresikan dalam bentuk X plus 10 ya, akar ya, seperti itu dibagi X. Seperti itu. Jadi ini kita bisa ekspresikan dalam bentuk seperti ini ya, X pangkat 4 sama dengan ya, X plus 10 ya, kira-kira seperti itu. Dan selanjutnya ya, ini Anda bisa, maaf saya ke sini ya, seperti itu. Nah, ini kita bisa sederhanakan, ini menjadi X kuadrat ya, X pangkat 4 itu, dalam kurung, kuadrat lagi ya, sama dengan X plus 10. Atau kita bisa eksplisitkan dalam bentuk X kuadrat ya, X plus 10 ya, ini pangkat setengah ya, seperti itu. Atau X-nya ya, seperti itu, sama dengan X plus 10 ya, pangkat setengah, ini dibagi X ya, kira-kira seperti itu. Ini yang bentuk yang terakhir ini. Jadi Anda boleh memilih yang mana saja, kira-kira seperti itu. Oke ya, kita lihat ini contoh soalnya seperti apa. Ini ada beberapa contoh soal ya. Yang nomor 1 ini X min eksponensial pangkat min X sama dengan 0 ya. Yang selanjutnya X sama dengan sin X min setengah. Dan yang nomor 3 eksponensial min X sama dengan 3 log X. Baik ya, kita lihat bagaimana menyelesaikan mencari akar persamaan nonlinear ya, dengan metode peak iteration ya, peak iteration atau metode iterasi tetap ya. Kita bisa menggunakan salah satunya misalkan Excel ya. Kita coba ya, yang pertama dengan metode Excel. Nah, ini lebih mudah ya, kita kopikan aja yang tadi, atau kita ini ya, tadi itu fungsinya adalah, kita tulis dulu di sini, fungsinya itu adalah X ya, kita langsung eksplisitkan aja, sama dengan eksponensial ya, dari min X ya, seperti itu. Ini fungsinya seperti itu. Nah, Anda boleh memasukkan, katakanlah nilai awalnya berapa saja. Anda boleh masukkan misalkan 0,5 ya, masukkan 0,5. Lalu Anda hitung langsung, ini iterasi pertama ya, iterasi pertama ini eksponensial minus X. Jadi sama dengan eksponensial ya, dari minus X, seperti itu, minus X. Nah, kita peroleh seperti ini. Kita peroleh seperti ini. Nah, selanjutnya, ya, artinya ini iterasi pertama ya. Iterasi pertama, iterasi kedua, dan selanjutnya ya. Seperti itu. Nah, ini iterasi kedua, sebenarnya tinggal tarik aja nih. Seperti itu. Ini tarik. Ini sudah otomatis ya. Kalau kita cek, yang ini adalah eksponensial dari yang nilai yang hasil iterasi kedua. Artinya iterasi ketiga diperoleh dari nilai hasil iterasi kedua. Dan selanjutnya ya. Seperti itu. Anda bisa ini hitung dengan cara yang sama ya, diiterasikan seperti ini, seperti itu, dan kita bisa menghitung galatnya. Kita bisa menghitung galat mulai iterasi kedua ya, seperti itu, atau mulai iterasi pertama boleh di sini. Ini sama dengan nilai ini ya, nilai baru, atau kita pakai absolut ya, absolut, seperti itu ABS, nilai ini dikurangi nilai tebakan awal ya, seperti itu, nilai tebakan awal. Nah, ini bisa Anda cek ini adalah galatnya. Nah, ini sampai dengan iterasi ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Sampai iterasi ke 8 ini sudah mendekati ketelitiannya 10 pangkat minus 3 ya. Ini tentu kalau misalkan Anda tarik terus ya, ini akan semakin kecil ya. Galatnya akan semakin 0,0006 ya, semakin kecil. Seperti itu. Artinya ini semakin teliti. Jadi kira-kira akar yang dikehendaki adalah 0,567 ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini gimana kalau kita ubah? Ini kalau kita ubah, misalkan saya ubah 0,2. Berubah tidak? Nah, seperti itu. Ya, ini juga menunjukkan hampir nilai yang sama ya, 0,569. Seperti itu. Tadi kan 0,56 ini 0,567 ya, seperti itu. Ini artinya masih terus karena ini ketelitiannya masih 0,003. Jadi kalau Anda ubah ini ternyata dia menentukan terhadap jumlah iterasi. Artinya ini kalau iterasinya dilanjutkan tentu akan menghasilkan nilai yang sama. Ini kalau saya ubah 1, maka seperti ini. Seperti itu. Nilainya ini mengerucut atau konvergen terhadap nilai akar yang sama ya. Seperti itu, hanya jumlah iterasinya perlu ditambah ya untuk menghasilkan nilai yang sama dengan nilai yang Anda masukkan di awal ya. Ini 0,5 ini akar tebakan yang paling dekat ya terhadap nilai akarnya. Kira-kira seperti itu. Tapi walaupun Anda tebak lebih besar ya, 1,5 begitu ya. Ini nggak ada masalah. Seperti itu tetap dia akan menuju ke nilai 0,566
6, 5, 6, 7 ya, seperti itu. Tapi iterasinya harus ditambah ya, kira-kira seperti itu. Itu kalau Anda gunakan Excel ya untuk menghitung akar dengan metode fixed point iteration ya, atau metode iterasi titik tetap ya. Baik, sekarang kita lihat bagaimana cara mengungkapkan tadi metode fixed iteration method ya, itu di dalam pemrograman Python ya. Tadi di dalam contoh kasusnya ada contoh soal X sama dengan contoh soalnya adalah X min ya, eksponensial dari minus X sama dengan 0 gitu ya. Nah, tahapannya kalau kita ingin mencari akar dengan metode fixed iterasi gitu, atau fixed iteration method, kita harus eksplisitkan ini dalam X. Jadi ini kita ubah menjadi X sama dengan eksponensial minus X. Selanjutnya, nah suku yang sebelah kanan ini kita iterasikan gitu ya. Kita iterasikan seperti itu dengan menggunakan pemrograman Python. Baik ya, kita lihat bagaimana cara mengungkapkan di dalam pemrograman Python. Jadi sebetulnya metode fixed iterasi ini lebih sederhana ya dibanding dengan metode bisection ya, ataupun metode false position seperti itu. Oke, tadi ada eksponensial sehingga kita harus import dulu ya. Import math as int begitu ya, seperti itu. Lalu kita masukkan nilai tebakan awal ya, cukup 1. Jadi kita misalkan X saja ya, X saja, X-nya boleh integer, boleh juga float begitu. Misalkan kita tentukan dalam float gitu ya, seperti itu, atau juga boleh dalam integer seperti itu ya. Kita coba tentukan dalam float ya, input, nah masukkan nilai tebakan awal begitu ya. Oke, seperti itu ya. Oke, lalu kita masuk ke dalam perulangan ya, seperti itu. While galatnya, misalkan kita ambil ketelitian sampai dengan 10 pangkat min 3 begitu ya, seperti itu, kita perkecil, atau min 4 kalau Anda mau lebih teliti silahkan begitu ya. Lalu kita hitung langsung fungsinya yang tadi. Jadi kita hitung X sama dengan eksponensial minus X begitu ya, atau kita simbolkan dengan F seperti itu ya, eksponensial ya dari minus X seperti itu. Lalu kita hitung galatnya ya. Galatnya adalah absolut ya, dari nilai baru, nilai barunya adalah F, nilai lamanya adalah yang X tadi kita inputkan di awal seperti itu ya, sebagai nilai tebakan awal seperti itu. Jadi ini ABS F min X. Lalu setelah ini kita ganti ya nilai X yang lama dengan nilai yang baru seperti itu ya, dengan nilai F yang barusan kita hitung seperti itu. Dan dia terus akan melakukan looping ya sampai dengan galatnya atau nilai X dan nilai F itu hampir sama seperti itu ya. Jadi selisih antara X dan F itu sudah sangat kecil, berarti dia sudah konvergen menuju nilai akar yang dicari seperti itu. Kita tinggal printkan aja, setelah errornya sangat kecil, dia akan menghasilkan nilai akar yang kita cari ya, kira-kira seperti itu. Kita printkan di sini %f ya, %f stay begitu ya. Kita kasih tabulasi %f, oke ya, begitu aja ya. Akar dan galat, atau kalau mau kita tuliskan boleh akarnya berapa, galatnya berapa gitu ya, seperti itu. Kita begini aja lah ya, singkat aja. Persen, berarti ini X atau F juga boleh begitu ya, koma E, karena sama saja begitu ya. Kalau sudah konvergen, X dan F nilainya akan sama ya, seperti itu. Kalau ingin menambahkan ini ya, seperti itu, menambahkan akar yang
terakhir begitu ya, Anda bisa print di sini seperti itu. Misalkan nilai akar yang dicari ya. Adalah begitu ya. Misalkan ya Anda boleh kayak seperti tadi ya, sebelumnya kita hanya 3 desimal, misalkan yang diperinkannya persen 4,3 F ya, dengan galat, misalkan kayak gitu ya. Galatnya misalkan kita tuliskan aja ini ya, defaultnya begitu ya, seperti itu. Kita tuliskan galatnya seperti itu. Dengan yang kita tampilkan adalah X, E ya, seperti itu. Nilai akar dan galatnya E ya, seperti itu. Baik, seperti ini saja saya kira untuk metode false position. Kita bisa coba running ya. Oke, kita masukkan nilai tebakan awal, misalkan kita masukkan nilai 2 aja sembarang begitu ya. Saya selalu lupa ya. Sebagai nilai tebakan awal harus kita masukkan di sini. Seperti itu supaya dia bisa jalan ya. Jadi si looping ini atau iterasi ini bisa jalan. Seperti itu. Kita coba running lagi. Kita masukkan tebakan awal. Oke, dia akan ini ya, mencari nilai akarnya sampai dia ketelitian 10 pangkat minus 3 ya. Seperti itu. Nilai akar diperoleh adalah 0,567 dengan galat 0,008. Nah, bagaimana kalau misalkan kita perbesar ya? Nilai tebakannya, katakanlah kita nilai tebakannya sembarang begitu ya. Misal saya memasukkan nilai tebakan jauh aja 10. Apa yang akan terjadi? Begitu ya. Dia akan nambah ya. Akan nambah jumlah iterasinya. Begitu ya. Dari 10 ke sini begitu ya. Ya, tapi tidak terlalu banyak juga ya penambahannya. Jadi, kalaupun Anda ambil di kiri ataupun di kanan ya, metode peak iteration ini atau peak iterasi ini, itu tidak masalah. Seperti itu ya. Anda bisa ngambil yang ada nilai di kanan akar ataupun nilai yang ada di kiri akar. Kita coba yang di kiri akar ya. Kita coba nilainya yang di sebelah kiri akar. Jadi negatif. Ya, mau nggak nilai tebakannya misalkan kita minus 2. Sama ya. Dia menuju ke nilai akar 0,567 dengan galat ini. Jadi Anda boleh menebak nilai sebelah kiri, nilai sebelah kanan, besarnya berapa saja begitu ya. Hanya kalau semakin dekat nilai tebakan awal Anda, maka jumlah iterasi akan semakin sedikit atau akan semakin cepat konvergen. Seperti itu. Baik, itu saya kira untuk metode peak iteration ini ya. Kita berjumpa kembali di dalam perkuliahan komputasi numerik selanjutnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.